Udah. Halo guys, para homers, Coffee Alex dan pemuja kafein. Balik lagi sama aku di channel Nindi The Little Barista. Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga semuanya sehat-sehat aja ya guys dan tetap di rumah. Nah, kalian bisa lihat ya guys, di sini aku nggak ada timbangan, nggak ada server, nggak ada dripper ya, tapi di sini hanya ada beberapa bungkus kopi dan di sini juga masih ada kopi ya guys yang masih ada isinya di sini. Nah, hari ini aku nggak ada brewing set karena hari ini aku nggak bakal review dan taste testing, tapi hari ini adalah edisi vlog Coffeepedia. Nah, kira-kira nih apa yang bakalan kita bahas di vlog Coffeepedia kali ini. Nah, kalau kalian penasaran harus lanjutin terus videonya ya. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu, like, comment, dan share videoku sebanyak-banyaknya. Nah, jadi guys, hari ini adalah hari yang spesial guys, karena setelah cukup lama akhirnya kita punya vlog Coffeepedia lagi. Nah, tema vlog Coffeepedia kali ini sebenarnya udah sering aku singgung ya guys di video-video sebelumnya, dan sudah lama juga aku udah janji ke kalian buat bikin video yang khusus tentang tema ini, yaitu kali ini aku bakalan sharing tentang sejarah perkopian dunia dan sampai berkembang di Indonesia, dan kemudian juga kita akan bahas tentang varietal-varietalnya ya. Jadi nanti aku bakalan coba untuk sharing ke kalian tentang gimana kopi itu ditemukan, kemudian dikembangkan, dan varietal apa aja yang muncul mengikutnya di setiap negara itu. Nah, pastinya bakalan baik banget ya guys, informasi yang menarik yang bakal aku sampaikan di video kali ini. Makanya lanjutin terus videonya sampai habis dan jangan skip satu detik pun. Oke guys, jadi kita ini adalah peminum kopi kan ya. Ya, jadi kita tahu bahwa kira-kira sepertiga penduduk dunia ini adalah peminum kopi reguler nih guys. Padahal penduduk dunia itu sekitar 7 miliar lebih ya guys. Jadi mungkin sekitar 8 miliaran. Dan bayangkan aja, sepertiga itu mungkin hampir sekitar 2 miliaran orang ya guys di dunia ini meminum kopi. Nah, kalau kita ini sebagai peminum kopi, kita juga harus tahu loh guys, gimana kopi itu bisa menjadi sebuah minuman yang populer dan banyak dikonsumsi oleh penduduk dunia seperti sekarang ini ya kan. Jadi kita harus lihat tentang sejarah kopi gitu guys. Nah, kalau kita bicara tentang sejarah kopi nih, kita pasti harus mulai dari satu negara nih di Afrika yang sudah pasti kita kenal dengan kopinya ya guys, karena enak banget kopinya itu, yaitu Ethiopia. Nah, ada beberapa versi nih guys, bagaimana kopi ini ditemukan di Ethiopia. Salah satu versinya, dan banyak yang percaya dengan versi ini ya guys, yaitu kopi mulai dikenal pada abad 9 ya, ketika ada seorang pengembala kambing yang bernama Kaldi yang secara tidak sengaja dia ini melihat ada kambing-kambing yang memakan ceri kopi, dan mereka ini memiliki sikap yang berbeda ya guys, yaitu mereka ini sangat aktif, agresif, dan berenergi. Kemudian sekali ini membawa ceri kopi ke biara terdekat, dan oleh biarawan kopi ini dianggap sebagai tanaman yang terlarang sehingga dibakar. Namun secara tidak sengaja ketika ceri kopi itu dibakar kemudian menimbulkan bau yang enak, sehingga kemudian diperiksa, diseduh, dan dicoba untuk diminum. Nah, itulah versi pertama asal mulanya kopi ditemukan. Ada juga nih versi yang kedua, di mana sufi dari Maroko yang berpergian ke Ethiopia, kemudian dia mengamati ada burung yang memakan ceri kopi, dan sama seperti Kaldi dia mencoba untuk mengonsumsi kopi. Dan ada lagi versi yang ketiga, yaitu di mana ada seorang dukun ya bernama Omar di Yemen. Karena kelaparan dia ini mencoba untuk memakan ceri kopi, dan setelah itu dia berhasil untuk bertahan hidup, dan dari situlah kopi mulai dikenal. Nah, terlepas nih dari versi manapun, tapi tampaknya dunia ini meyakini bahwa kopi memang pada awalnya berasal dari Afrika, khususnya Ethiopia. Studi menunjukkan bahwa kopi tumbuh secara liar di hutan-hutan
Ethiopia, dan di Afrika lah studi membuktikan bahwa pertama kali kopi ditanam secara sengaja oleh petani di sebuah farming atau perkebunan dan tidak lagi menjadi tanaman liar. Nah, inilah guys yang kemudian memicu munculnya varietal yang sudah dikembangkan dan dipilih secara alami oleh petani zaman dulu, dan kemudian di zaman modern ini dikembangkan lagi oleh JARC atau Jima Agricultural Research Center atau Pusat Penelitian Pertanian Ethiopia menjadi varietal utama kopi Ethiopia seperti heirloom dan tipikal. Sementara puluhan ribu varietal lainnya yang masih tumbuh di hutan-hutan Ethiopia seperti yang kita sering sebut dengan varietal Landraces. Nah, kalau kalian mau tahu lebih jelas tentang varietal Landraces ini, kalian bisa tonton penjelasannya di video aku waktu brewing Ethiopia Rekonancho ya dengan varietal Kurume ini. Kalian bisa lihat ada linknya di atas. Nah, balik lagi nih guys ke sejarah kopi. Setelah ditemukan di Ethiopia, sejarawan mempercayai bahwa memang kemudian kopi ini mulai dikenal oleh para pengembara atau penyebar agama Islam dari Jazirah Arab yang datang ke Ethiopia, khususnya yang berasal dari Yemen. Nah, oleh mereka inilah pohon kopi kemudian dibawa dan mulai ditanam di luar Afrika atau Ethiopia, yang yaitu di Yemen di sekitar abad 15. Nah, di Yemen inilah kopi berkembang pesat karena mulai ditanam secara lebih luas dan diperdagangkan atau diperkenalkan ke negara-negara lain di Jazirah Arab dan sekitarnya seperti ke Persia, Mesir, Syria, dan Turki. Bahkan nih guys, kopi atau kopi ini sendiri dikenal atau diserap dari kata kahve yang merupakan bahasa Ottoman Turki. Nah, di Yemen sendiri kopi juga mulai ditanam luas dengan varietal tipika yang berasal dari Ethiopia dan berkembang menjadi varietal-varietal lokal atau varietal Landraces seperti kopi ini guys. Ya, ini adalah Lihab Village dari Apons Gold yang memiliki varietal Dawairi, Jaadi, Tufahi. Nah, kalau kalian mau tahu nih guys gimana rasanya kopi dari Yemen, kalian bisa tunggu aja guys review aku di channel Nindi The Little Barista yang nanti akan ada di video selanjutnya. Oke guys, kita lanjut lagi ya. Kopi kemudian berkembang di Yemen karena Yemen mulai menjadikan ini sebagai komoditas. Yemen mulai menjual ke negara-negara lain karena posisinya yang strategis dan mereka memiliki kota pelabuhan yaitu Port of Mocha di mana kopi diperdagangkan. Sampai akhirnya dunia cukup mengenal tentang kopi Mocha dan seolah kopi ini identik dengan Yemen. Di tahun 1500 sampai 1600-an, kopi mulai menyebar ke negara-negara Eropa sebagai sebuah minuman seperti Malta, Jerman, Italia, dan Prancis karena diperkenalkan oleh budak-budak dari Turki. Tapi Eropa ini baru sebatas mengenal saja dan mengonsumsi secara terbatas karena kopi tidak ditanam di luar Afrika dan Yemen. Nah, disinilah kopi begitu dikuasai oleh Yemen dan negara-negara Arab lainnya karena mereka berusaha mencegah kopi ditanam di tempat lain dengan cara mencegah orang membawa bibit kopi ke luar dari Arab. Nah, pohon kopi atau bibit kopi ini berhasil keluar dari Yemen menurut sejarah dibawa oleh seseorang berasal dari Belanda yaitu Peter van der Broek. Di tahun 1616, dia berhasil menyelundupkan pohon kopi dari Mocha, Yemen ke Belanda dan ditanam di botanical garden di sana. Nah, dari sinilah awal mula pohon kopi mulai menyebar ke seluruh penjuru dunia setelah beberapa ratus tahun dikuasai oleh Yemen. Pohon kopi yang berhasil tumbuh di Belanda ini adalah kopi Arabica dan bibitnya kemudian oleh Belanda dibawa ke Ceylon atau Sri Lanka di tahun 1658 dan dibawa ke Indonesia pada tahun 1690-an. Nah, ada satu lagi nih guys, orang yang berhasil membawa pohon kopi dari Yemen dan menanamnya di luar Yemen adalah Sufi yang bernama Babudan di tahun 1670 berhasil membawa
bibit kopi dari Yemen ke India dan ditanam di sana, khususnya di Karnataka, Kerala dan Tamil Nadu sebelum menyebar ke bagian-bagian lain di India. Nah, di India inilah muncul varietal Kent, yaitu varietal tipika yang sudah bermutasi dengan kondisi lokal di India, yang kemudian menyebar ke seluruh dunia, bahkan kembali ke Afrika seperti kopi yang pernah aku seduh ya guys, yaitu ini Julia Songwe dari Tanzania. Nah, kembali ke Indonesia. Di bawah penjajahan Belanda, Indonesia menjadi negara penyuplai terbesar kopi ke Eropa yang waktu itu menjadi primadona komoditas di Eropa, dan Belanda mendapat untung yang sangat besar waktu itu, dan Belanda bahkan menjadi pusat kopi dunia pada abad ke-18. Nah, di tahun 1714, wali kota Amsterdam waktu itu kemudian memberikan hadiah kepada Raja Prancis, yaitu Raja Louis ke-16, berupa sebuah bibit kopi yang kemudian ditanam di Pulau Bourbon yang merupakan jajahan Prancis atau yang juga dikenal sebagai Réunion Island. Prancis juga diberi bibit kopi oleh Sultan Yemen di tahun 1715 dan juga ditanam di Pulau Bourbon yang kemudian bermutasi dari varietal tipika menjadi varietal Bourbon yang kita kenal sekarang. Dari Pulau Réunion lah kemudian kopi mulai berkembang ke seluruh dunia. Oleh Prancis, kopi dibawa dari Pulau Bourbon ini dibawa lebih jauh lagi guys ke daerah jajahan mereka, yaitu di Martinique. Martinique inilah yang menjadi pintu gerbang masuknya penanaman kopi ke Amerika Utara, Tengah, dan juga Amerika Selatan, terutama melalui Venezuela, Guatemala, El Salvador, dan juga Honduras. Nah, lebih jauh lagi nih guys, kopi kemudian berkembang ke Brazil dan ditanam luas di sana. Dengan cepat, kopi menjadi komoditas utama Brazil, bahkan mengalahkan produk utama mereka waktu itu seperti kakao dan tembakau. Di Amerika Selatan inilah kopi mengalami perkembangan dan mutasi-mutasi sehingga menciptakan varietal-varietal baru yang kita kenal sekarang ya, seperti Pacamara, Caturra, Catuai, seperti ini ya guys. Ini adalah Citio Sertãozinho, ya ini dia Catuai Amarelo varietalnya, dan juga ada ini ya guys, ini adalah Icatu. Icatu ini adalah varietal yang khas dari Amerika Latin. Ini beansnya dari Swiss Coffee Tokyo, dan juga ada varietal Aramosa ya guys, yang merupakan persilangan antara Arabica dan Resmosa seperti yang ada di beans ini ya guys, Aramosa. Nah, uniknya beberapa kopi yang tumbuh di Brazil ini menjadi cikal bakal kopi yang tumbuh di negara-negara di Afrika seperti Kenya dan Tanzania. Nah, oke ya guys, untuk yang Citio Sertãozinho dan juga yang Aramosa ini kalian bisa cek di channel Nindi The Little Barista karena aku sudah punya video tentang review beans ini. Nah, selain di Amerika Latin, kopi kemudian juga berkembang di negara Asia lain yang diperkenalkan oleh bangsa Eropa. Vietnam nih misalnya, kopi mulai dikenal pada akhir tahun 1800-an setelah diperkenalkan oleh Prancis yang menjajah mereka. Semenjak itu, kopi di Vietnam juga berkembang pesat, bahkan sekarang menjadi salah satu produsen kopi terbesar di dunia. Lalu ada juga Filipina yang kita kenal Spanyol ya, yang menjajah mereka pada tahun 1740. Nah, di Filipina kopi yang tumbuh ini lebih dominan ke spesies kopi Liberica ya, bukan Arabica. Dan tentu saja guys, ada satu lagi yaitu Cina yang tidak ketinggalan, yang belakangan ini mulai memproduksi kopi specialty yang sangat enak dan produksinya semakin meningkat nih, sehingga patut diwaspadai ya guys, seperti kopi ini nih. Ini adalah China Linhua yang pernah aku seduh juga guys. Buat kalian yang belum tonton bisa lihat ada linknya di atas. Nah, saat ini nih boleh dibilang ya, kopi telah ditumbuhkan di puluhan negara nih di dunia. Berasal dari Ethiopia, lalu Yemen, kemudian kopi menyebar ke seluruh dunia seperti sekarang. Saat ini, produksi kopi dunia hampir mencapai 10 juta ton per tahun.
Nah, menurut data di tahun 2018 berhasil menempati produsen kopi dunia teratas dengan 3,5 juta ton per tahun, disusul dengan Vietnam dengan 1,6 juta dan Indonesia dengan 700.000 ton per tahun. Nah, Cina baru masuk 20 besar produsen kopi di dunia di tahun 2008. Dan dalam waktu 10 tahun, Cina sudah menempati posisi ke-14 dengan produksi 100.000 ton per tahun. Nah, lalu bagaimana sebenarnya sejarah kopi di Indonesia? Bagaimana kopi menyebar di Indonesia? Mau tahu jawabannya? Nah, tungguin ya guys bagian kedua dari vlog Kopipedia, sejarah kopi dunia, Indonesia, dan varietalnya di channel kesayangan kalian, channel Nindi The Little Barista. Nah, sampai di sini dulu ya guys vlog Kopipedia kali ini yang merupakan bagian pertama dari edisi sejarah kopi dunia Indonesia dan varietalnya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua ya guys, dan kalian juga bisa mengenal bagaimana asal mula kopi dan bagaimana kopi bisa menjadi minuman yang paling digemari di seluruh dunia. Sampai ketemu di video selanjutnya ya guys, dan jangan lupa juga untuk selalu dukung aku dengan cara subscribe, like, comment, dan share video aku sebanyak-banyaknya, dan tunggu juga video-video aku setelah ini ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu cek di channel Nindi The Little Barista setiap Selasa malam untuk video barunya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa juga untuk kita akhiri dengan salam Nindi The Little Barista. 1, 2, 3. Giling kopimu sendiri-sendiri dan minum kopinya bareng aku.